Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassobihi wa man wala amma ba'du. Ya, pemirsa apa kabarnya semua di rumah dan juga bunda-bunda muslimah salihah Indonesia, apa kabar? Masya Allah, alhamdulillah. Puasa semua hari ini, Masya Allah. Mudah-mudahan nih yang dari Bekasi, dari Bogor, dari Jaksel, dari mana-mana datang ke sini untuk kajian kita di jelang iftar. Semoga Allah catat menjadi ladang amal ibadah yang berlimpah. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan juga tentunya pemirsa di rumah yang selalu setia menanti kita di jelang iftar, dan saya juga Mugi Zainal bahagia banget tetap setia menanti dan tetap setia menemani di jelang iftar. Ya, pemirsa, bulan Ramadan, puasa itu tidak hanya bermanfaat dalam segi spiritual kita saja, ternyata juga banyak manfaatnya terutama dalam kesehatan. Betul nggak sih? Nah, pas banget tema kita di kajian jelang iftar kali ini berjudul puasa dan kesehatan. Dan siapakah narasumbernya? Masya Allah, sebelah kiri dan sebelah kanan saya sudah ada bunda-bunda yang cantik saleha yang juga menemani, dan juga dari bunda-bunda muslimah saleha Indonesia. Masya Allah, kita langsung saja berkenalan dengan narasumber kita yang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Dr. Zila Mevanza Hanifah. Apa kabarnya, Dok? Baik. Alhamdulillah, makasih ya Dok udah hadir. Dan pemirsa, Dr. Zila adalah dokter aktif di Rumah Sakit Fatmawati dan juga aktif sebagai konten kreator serta sosial media manager Medsen Indonesia. Waduh, Masya Allah masih muda, aktif banget, seneng ya. Tentu dong, masih muda harus aktif. Ya, muda dan aktif ya. Ya, dan narasumber di sebelah kanan saya pasti udah pada kenal ya. Artis multi talenta kita. Assalamualaikum untuk Bunda Risti Tagor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Alhamdulillah seger ya. Alhamdulillah. Iya, seger kalau nggak yang pinky-pinky gitu, yang cantik-cantik ya. Bunda Mugi malah tambah seger banget hari ini ya. Alhamdulillah, sama-sama ya kita semua. Masya Allah ya, pemirsa, beliau artis yang multi talenta dan juga beliau pembina Muslimah Salihah Indonesia dan juga aktif di bisnisnya Ristiland. Masya Allah, sukses selalu untuk bisnisnya ya Bunda ya. Terima kasih Bunda, sama-sama. Masya Allah. Dan juga Masya Allah kita juga kedatangan ustazah kita ya. Beliau adalah Ustazah Dr. Nurbaiti LCMA. Apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Bunda Mugi. Makasih banyak ya Ustazah udah hadir juga ke jelang iftar ya. Alhamdulillah. Ya pemirsa, beliau aktif sebagai dosen pasca sarjana di PT IKI Jakarta dan juga pembina Majelis Taklim Ainal Yakin Ya. Dan juga banyak banget nulis, banyak juga jadi narasumber, Masya Allah, sumber inspirasi untuk kita semuanya ya. Dan langsung saja ya kita bunda-bunda dan juga pemirsa langsung nih pengen berdiskusi dengan narasumber kita untuk Dokter Zila sendiri. Dok, bener nggak sih bahwa puasa itu malah pengaruhnya buat kesehatan kita, untuk yang sakit-sakit nih malah bagus? Bener nggak sih Dok? Lalu gimana ceritanya Dok? Oke, jadi ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Apakah puasa ini bikin sakit atau bikin sehat? Nah, ternyata puasa itu udah banyak banget jurnal-jurnalnya. Memang manfaatnya banyak sekali. Manfaatnya apa aja? Yang pertama, detoksifikasi tubuh. Kita kan kalau makan kan suka yang aneh-aneh. Nah, pada saat puasa mau nggak mau kita pasti memilih jadi yang lebih sehat. Selain makanan yang dijaga, ini yang pada saat masuk juga sel-sel kita tuh regenerasi. Jadi dia istirahat dulu dan menjadi lebih muda lagi. Jadi sel-sel kita pasti lebih kuat lagi. Awet muda dong Dok? Awet muda. Jadi puasa tuh bermanfaat buat yang mau muda-muda, kinclong-kinclong puasa. Nah, selain itu pada saat puasa kan kita juga mengontrol emosi. Akhirnya kita nggak marah-marah. Emosinya lebih stabil. Secara jiwa jadi bagus. Yang keempat, yang punya darah tinggi. Nah, tuh, ayo siapa yang punya darah tinggi? Puasa deh. Kenapa? Kalau kita puasa tuh kan makan makanannya yang junk food kita hindarin, yang asin-asin kita hindarin. Akhirnya tensinya normal lagi, turun lagi. Selain yang hipertensi, yang sakit gula, ayo siapa yang sakit gula? Sakit gula nih sakit ya. gula itu puasa itu juga bermanfaat. Pastinya mengontrol gula darah lebih stabil. Atau yang obesitas, yang mungkin berat badannya susah turun, puasa deh, dijamin turun juga.
seperti itu. Waduh banyak banget ya dok. Banyak banget. Manfaatnya, terutama nih langsung nih yang ke Waduh, sebelah kita. siap. Yang sebelah kita. Bun bener nggak Bun? Puasa juga bisa menstabilkan berat badannya Bunda nih gitu. Lalu pasti. bikin sehat juga, gimana nih Bun ceritanya? Ya pasti bener banget tadi kata dokter, ini juga mendetoksifikasi ya kan. Iya. Kita selama ini makan kan waktunya pasti nggak ada batas. Kita Betul. cuma Iya. tidak makan saat kita biasanya tidur aja gitu Iya, kan, biasanya iya, sampai malam iya. mau tidur. Makanya kalau makin kita begadang, biasanya kita lapar lagi. Itu Setuju. justru akhirnya berat badan akan jadi semakin Betul, betul. bertambah gitu kan. Jadi memang puasa, masya Allahnya di bulan Ramadan berarti kan dalam 12 bulan kita berkegiatan, ada 1 bulan yang Allah bahkan memaksa kita untuk ayo bersihin yuk badannya, bersihin yuk hatinya gitu kan. Yuk tambah juga ilmunya, makanya benar-benar dijadikan Ramadan bulan yang penuh berkah gitu. Jadi puasa itu gimana? Kalau saya merasakan sendiri manfaatnya yang sangat luar biasa dari puasa. Iya, yang penting juga kan kita puasa juga tergantung juga apa yang kita makan juga kan Betul. yang bergizi juga gitu. Jadi Betul. bukan jumlah banyak makannya tapi berupa berapa banyak gizi yang kita makan begitu juga ya dok ya. Betul, Waduh, ini saya jadi narasumber juga nih hari ini. Setuju. Baik, iya. Baik untuk ini bagian religinya ini Ustazah nih ya. Kita cocok banget ya ada dokter, ada ya pelaku ininya juga ya. Dan untuk Ustazah sendiri, Ustazah puasa itu emang wajib nggak sih untuk semua muslim di seluruh dunia, muslimah? Kenapa kita harus puasa gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab Bunda Iya, Munggi. iya, silakan, Puasa Ustazah. adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Tentu ada syarat-syarat seseorang muslim Iya. atau muslimah itu wajib berpuasa. Pertama tentu dia harus berakal. Iya. Yang kedua dia balik. Ya. Yang ketiga dia memiliki kemampuan dalam artian dalam kondisi sehat. Dan yang keempat dia dalam kondisi tidak safar. Mukim. Ya, jadi selain muslim, akil, balik, punya Iya. kemampuan dan dia tidak dalam kondisi musafir atau dalam artian mukim. Dan tentu ketika ada seseorang tidak mampu melakukan puasa karena sakit atau sedang hamil bagi ibu ya, nah itu ada rukhsah, ada keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi tetap punya kewajiban menyempurnakan puasanya setelah lewat dari bulan suci Ramadan. Seperti itu, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Seperti itu Bunda Mugi. Iya, Masya Allah, berarti itu kewajiban yang harus kita jalankan. Betul. Baik, ya Masya Allah ini diskusi kita menarik sekali ya untuk bunda-bunda juga dan untuk pemirsa di rumah. Tapi kita jeda dulu, kita akan kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Puasa dan kesehatan bersama Bunda-Bunda Muslimah Salihah Indonesia. Syarif, smart, and lovely. Masya Allah, cerah banget ya. Baik, kita lanjut lagi ya Bunda-Bunda dan juga pemirsa di rumah ya. Tema kita kali ini Masya Allah tadi Bunda ya, puasa dan kesehatan. Kita langsung todong lagi nih ke Dokter Zila untuk tanya ya. Baik, Dok, kalau masalah penyakit yang beredar di sekitar kita ini banyak banget ya. Banyak banget. Banyak banget. Nah Dok, puasa itu bisa nggak sih nyembuhin penyakit-penyakit itu Dok? Oh bisa dong. Coba dong terangin ke kita dong, gimana? Boleh. Yang paling banyak dan paling umum kayaknya sakit mah, ya kan? Betul. Nah, ibu-ibu mungkin nih ada yang sakit mah, puasa itu bermanfaat loh sebenarnya. Walaupun sebenarnya kita puasa nggak makan-makan, tapi itu tuh sebenarnya bikin kita juga lebih aman lambungnya. Dengan catatan, ada hal juga yang perlu Nih, apa dilihat. aja nih? Yang Ya. pertama, waktunya jangan mepet-mepet pas lagi sahur, harus sahur. Pas lagi makannya juga harus dijaga. Makanannya apa aja yang nggak boleh? Pedas-pedas, nggak boleh yang bergas-gas seperti soda-sodaan. Tuh, soda-soda tuh ya. Pedas-pedas juga jangan. Tadi udah ya, pedas, Ya. soda, goreng-gorengan. Nah, tuh, goreng-gorengan. Itu pas lagi Minyak ya, sahur. Dok, ya? Iya. Kalau minyak nanti kan perut kita begah. Nanti sendawa-sendawa akhirnya nggak nyaman di perut selama berpuasa. Ya. Pas lagi berbuka juga harus dijaga nih. Jangan sampai kita kalap makannya kebanyakan. Akhirnya nggak enak juga perut. Akhirnya perutnya kaget. Kalau sakit mah itu harus hati-hati juga. Gitu. Sakit mah yang kedua diabetes. Diabetes ini atau sakit gula itu juga harus hati-hati kalau lagi berpuasa. Kalau misalnya ternyata aduh saya kok udah ada gejala-gejala hipoglikemi. Apa itu hipoglikemi? Hipoglikemi itu adalah keadaan di mana tubuh kita itu gulanya tiba-tiba ngedrop atau jatuh. Apa aja gejalanya? Tremor,
linglung. Kalau ditanya agak lemot, lama-lama dia penurunan kesadaran sampai pingsan, itu langsung aja berbuka. Nah, tapi apakah sebenarnya itu berbahaya? Enggak juga. Puasa itu sebenarnya ada manfaatnya. Malah orang yang dengan sakit gula, dengan dia berpuasa, itu dia lebih menstabilkan gula darah. Kenapa dia lebih stabil? Karena insulin yang emang dia tugasnya mengontrol si gula darah dalam tubuh, itu dia lebih bagus pada saat kita keadaan puasa seperti itu. Iya, kalau kita jelasin satu penyakit kayaknya Banyak habis deh banget. ya waktu kita ya. Langsung aja yang paling banyak 2 itu Iya, deh. baik. Iya, baik. Kayaknya masih ada yang mau bertanya nih. Kita kasih kesempatan dulu untuk bunda-bunda muslimah salihah Indonesia bertanya ya. Ada yang mau bertanya nih dari tadi? Wah, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Nida dari Muslimah Salihah Indonesia, Jakarta Selatan. Izin bertanya kepada Ustazah Nurbaiti. Ustazah, di dalam catatan sirah Rasulullah SAW bahwa ternyata Rasulullah hanya mengalami beberapa kali sakit. Apakah ada hubungannya, ada kaitannya kesehatan Rasulullah dengan puasa sunnah yang biasa Rasulullah lakukan? Gitu, Ustaz. Iya, Ustazah langsung tanggepin, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Jawabannya adalah iya. Jadi Rasulullah SAW punya kebiasaan puasa sunnah yang mingguan setiap hari Senin dan hari Kamis. Dan juga beliau ada puasa yang bulanan, yaitu pada Ayyamul Bid. Ya, pada tanggal 11, 12, 13, 14 dan 15. Dan tentu yang tahunan adalah di bulan suci Ramadan. Nah, sedangkan untuk harian Rasulullah SAW itu mengatur asupan yang masuk ke dalam tubuhnya. Karena beliau pernah bersabda bahwa seburuk-buruknya wadah yang ada pada tubuh manusia adalah pada perutnya. Terkadang kita masukkan apa-apa, maka Rasulullah mengarahkan agar sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Makanya Rasulullah makan nggak pernah sampai kekenyangan. Itu yang menyebabkan Rasulullah sehat. Bahkan kalau seperti yang tadi Bunda sampaikan, betul, beliau hanya sakit bisa dihitung ya. Kalau tidak salah setelah beliau terkena racun ya dari makanan yang disediakan oleh orang muslim waktu itu ya, dan juga saat beliau menjelang dari sakaratul maut. Jadi Masya Allah, pola hidup Rasulullah tidak hanya harian, mingguan, bulanan dan tahunnya, beliau sangat menjaga kesehatan. Masya Dari pola Allah. makan ya. Betul. Banyak banget komplit ya sebenarnya sudah Rasulullah contohkan kepada kita, termasuk bagaimana beliau juga menjaga kesehatan dengan pola makanannya, dengan puasanya juga ya Bunda. Masya Allah ya. Baik, kita beri kesempatan lagi nih untuk Bunda yang bertanya yang lain. Dari? Oh baik, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Indang dari Muslimah Salihah Indonesia Pusat. Izin bertanya kepada Dokter Zila. Iya. Dokter, saya mau tanya manfaat puasa untuk kesehatan tubuh itu apa aja, Dok? Mohon dijelaskan kembali. Manfaat kesehatan, manfaat puasa bagi kesehatan bagi kita. kesehatan. Ya apa aja nih Dok? Ya silakan Dok. Oke, saya izin menjawab ya Bu ya. Ini manfaat puasa bagi kesehatan itu banyak sekali. Yang pertama, detoksifikasi tubuh, regenerasi sel, akhirnya tadi kita jadi imunitasnya lebih kuat. Imunitasnya kuat, kita jadi gak gampang sakit. Selanjutnya beberapa penyakit kronis itu juga bisa lebih ringan gejalanya pada saat kita berpuasa. Iya. Gitu. Lanjut lagi, apalagi tuh Dok? Apa tuh? Misalnya kalau misalnya nih orang yang tidak teratur makan, Wah. itu gimana Dok? Nah, misalnya juga yang orang-orang sakit mah ya, itu kan mereka kan kadang makannya nggak teratur, akhirnya mah-mahnya kambuh. Itu malah surprisingly orang-orang yang sakit mah itu pada saat puasa itu malah lebih sehat. Kenapa? Karena waktu makannya kan lebih terjaga tuh pada saat sahur dan berbuka. Dan pada saat sahur dan berbuka, mereka itu harus dijaga juga pola makan apa yang mereka masuk, sehingga mahnya itu tidak kambuh. Selain itu juga, kenapa sakit mah itu lebih turun pada saat puasa? Mereka kan lebih sabar. Nah, emosional itu juga Emosional, juga ya. bikin Pengaruh ya.
Orang tuh sakit mahnya kambuh. Kenapa? Di saraf otak kita sama sarafnya makan itu ada namanya nervus vagus atau nervus 10. Kalau kita marah-marah, kita stres, Nyambung, muncul deh tuh sakit mahnya. Tiba-tiba udah cekit-cekit, sendawa-sendawa gitu. Jadi sebenarnya ini manfaatnya banyak banget. Asalkan dengan catatan, sahur waktunya jangan mepet, berbuka jangan buru-buru. Kan sepertiganya napas, ya kan? Jangan sampai yang dimakan buru-buru gas doang di perutnya, mahnya kambuh, sakit lainnya kambuh, gulanya tiba-tiba naik. Nah itu Jadi, makanannya Masya juga Allah, ya. harus dijaga, jangan sampai yang terlalu manis, terlalu pedes, kafein tuh jangan ya. Oh jangan nih kalau kita misal berbuka nih langsung Tiba-tiba minum kopi teh, gitu. kopi. Oh nggak boleh ya dok Tahu ya? nggak kenapa? Nah teh tadi nggak boleh juga dok? Jangan. Teh manis gitu? Mau manis, mau nggak ada rasa, jangan ya Oh, dek gitu. ya. Kenapa? Kenapa? Kafein itu yang ada di teh, yang ada di kopi, itu bikin diuretik. Apa tuh diuretik? Diuretik itu dia air yang ada kita masuk ini pipis terus. Oh. Akhirnya apa? Gampang aus, deg-degan. Nah, jadinya Jangan ya dek dehidrasi. ya? Jangan ya dek ya, gitu. Iya deh, Masya Allah. Nanti kita lanjut lagi ke jeda yang selanjutnya. Kita jeda dulu, kita nanti hadir ke segmen berikutnya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah yang satu ini. Bunda-bunda muslimah salihah Indonesia. Syahis, smart, and lovely. Masya Allah. Lanjut lagi ya kita bunda-bunda dan juga pemirsa di rumah ya. Dengan tema kita kali ini puasa dan kesehatan. Ya lanjut lagi. Nah tadi masih ada tuh yang udah nunjuk-nunjuk begini mau nanya. Oke siapa yang mau nanya lagi? Oh silakan bunda. Silakan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Bunda wabarakatuh. Zulfa dari MSI Pusat. Saya mau bertanya sama Bunda Risti. Kegiatan Bunda kan padat banget nih ya. Nah, pengen tahu nih bagaimana cara menyeimbangkan untuk kesehatan dan berkegiatan selama di bulan Ramadan. Terus menyeimbangkan keistiqomahan untuk terus taat beribadah dalam berkegiatan dan beribadah itu untuk menyeimbangkannya itu seperti apa? Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bunda Delian langsung nih ditanggapin. Bu Terima Risti. kasih pertanyaannya Bunda. Yang pasti kalau bulan Ramadan saya paham betul bahwa ini bulan yang pasti kita rindukan. Saya selalu berpikir saya harus maksimal di Ramadan karena saya belum tentu ketemu nih di Ramadan tahun berikutnya lagi. Jadi saya akan berusaha untuk memaksimalkan waktu buat ibadahnya pasti. Terus kalau untuk puasanya saya berusaha ya perempuan di saat memang kita bisa puasa harus bisa puasa karena saya nggak mau jadiin kegiatan dan aktivitas tuh jadi alasan supaya nggak puasa karena sebenarnya bisa bahkan ternyata saat kita misalnya ketiduran gitu ya sampai ternyata akhirnya nggak sahur sekalipun kalau kita niat gitu ya bisa-bisa aja kok sampai buka puasa gitu. Jadi kadang-kadang kitalah yang sering melemahkan diri kita sendiri. Jadi kalau saya selalu memberikan kalimat positif, afirmasi baik buat diri saya supaya kegiatan boleh, ya ibadah itu harus gitu ya. Udah bukan pilihan, memang itu adalah sebuah kebutuhan buat diri kita sendiri gitu ya. Apalagi puasanya. Jadi insya Allah kalau kitanya mau dan yakin pasti bisa. Mau sesibuk apapun. Jadi kayak bunda-bunda jangan kasih alasan untuk diri kita sendiri buat nggak puasa, terutama misalnya karena kita ada sakit kayak yang tadi dibilang ya, karena saya ini sakit. Kadang-kadang itu karena pikiran kita udah bilang nggak bisa, jadinya baru jam 10 pagi aja udah nggak bisa, udah nggak kuat. Akhirnya kita jadi puasanya anak kecil, jadi cuman setengah hari. Padahal sebenarnya kalau dewasa itu udah nggak ada ya Ustazah ya, udah wajib full. Akhirnya kalaupun kita buka setengah hari, ya itu nggak dianggap puasa. Jadi kalau saya pengennya semangat dan juga cari lingkungan yang memang sama-sama support. Karena memang Ramadan tuh kalau kita bareng sama orang-orang puasa pasti jadi lebih nikmat. Tapi kalau kita bersama orang-orang yang ya alasannya karena di luar panas, akhirnya minum gitu ya, akhirnya kita ngelihat kok pada minum es manis kita kebawa gitu ya. Jangan. Kita coba juga untuk ada di lingkungan yang sama-sama saling support. Kitanya mencontohkan, mereka juga mencontohkan. Seperti itu.
Iya, baik. Nah itu sudah Bunda Rizin lakukan ya. Jadi bisa kita contoh juga ya, termasuk apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah ya, Bunda Nur ya. Jadi intinya banyak hikmah yang kita dapat dari berpuasa ini ya. Kita sih sebenarnya pengen lagi ngobrol ya. Pengen banget ngomongin masalah puasa dan kesehatan ya. Cuman memang kita dibatasi juga oleh waktu juga di jelang iftar ini. Dan Bunda-bunda juga kan pengen nyiapin berbuka puasa ya hari ini ya, udah pasti ya. Baik, ya Bunda Nur berikan sedikit apa kesimpulan juga untuk pemirsa di rumah dan untuk kita semua di sini. Silakan Bunda. Baik, Bismillahirrahmanirrahim para pemirsa TVRI dan para Bunda Salehah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kaum muslimin dan muslimat untuk berpuasa khususnya di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di bulan Ramadan usahakan kita tidak hanya berpuasa, tapi juga kita melaksanakan yang namanya sholat sunnah tarawih. Tentu dengan tidak meninggalkan sholat yang wajibnya ya. Kenapa? Karena memang ada hikmahnya. Ketika kita setelah berbuka banyak makan, kalau langsung tidur kan nggak bagus. Jadi kita disuruh bergerak dengan sholat sunnah tarawih. Dan yang ketiga, jangan lupakan Ramadan juga dikatakan sebagai syahrul Quran, yaitu ketika Al-Quran diturunkan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka usahakan kita banyak-banyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, sehingga kesehatan yang kita dapat bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikis. Karena Al-Quran dikatakan sebagai syifa'un lima fis sudur, menjadi obat penyembuh bagi apa yang ada di hati kita. Masya Allah, Alhamdulillah, makasih ya Ustazah Nur. Dan untuk Dokter Zila berikan kesimpulan kepada pemirsa dan juga bunda-bunda muslimah. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Puasa merupakan bulan yang mana kita harus manfaatkan nih, karena bulan Ramadan ini kan datang setahun sekali. Jadi selain kejar pahala, kejar juga kesehatannya. Manfaatkan pada saat sahur dan berbuka, juga saat beribadah, sehingga makanan yang masuk ini dapat menyehatkan badan kita. Dan jangan lupa makanan yang masuk harus diproses juga dengan aktivitas yang bermanfaat. Amin, makasih ya Dok. Nah untuk Bunda Risti sendiri, Bun, apa yang mau disampaikan kepada pemirsa kita di jelang akhir sesi kita? Masya Allah, singkat aja, saya ingetin mama saya dari saya kecil selalu bilang kalau bulan Ramadan puasa itu sholat, sama sholat. Kalau kita nggak sholat namanya diet Bun. Jadi bulan Ramadan kita puasa jangan sampai ketinggalan sholatnya, benar tadi tarawihnya, tadarusnya, kita maksimalkan ibadah kita ya di puasa Ramadan ini. Masya Allah, terima kasih banyak ya untuk Ustazah Dr. Nurbaiti, untuk Bunda Risti juga, dan untuk Dr. Zila juga, dan juga terima kasih ya untuk bunda-bunda muslimah salihah Indonesia ya, tetap selalu aktif ya di kajian-kajiannya ya, dan semoga bermanfaat, dan terutama hari ini juga udah hadir ke jelang iftar kita. Mudah-mudahan juga apa yang semua kita hari ini lakukan menjadi catatan amal ibadah untuk kita semua, dan juga untuk pemirsa juga di rumah ya, semoga kita semua sehat yang pastinya ya, dalam keadaan puasa ini tetap menjaga juga bagaimana kehidupan kita, makan kita, pola hidup kita juga, semua sehat, termasuk juga pola pikir kita juga. Banyak sekali manfaat dalam puasa ini yang kita dapatkan. Dan saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas juga mohon maaf, mohon undur diri apabila ada kehilapan yang terjadi. Mari bunda-bunda dan semuanya kita menutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.